Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Di masa seperti ini kita wajib menjaga kesehatan ya, dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Baik ya, karena tadi Bapak lihat yang pertama masuk room ini Hendra ya. Coba ya, Hendra pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak, teman-teman sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih Hendra sudah mau memimpin berdoa teman-temannya ya. Iya Pak, sama-sama. Sebelumnya nih, Bapak ingin tanya nih, hari ini siapa yang di rumah sudah membantu orang tuanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, semua ya. Iya Pak. Bagus ya. Bapak harapkan kalian sebagai anak yang soleh dan soleha ya, wajib untuk membantu kedua orang tua. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kegiatan belajar dan sebagainya itu kebanyakan ada di rumah. Jadi kalian harus membantu orang tua ya. Sebelumnya Bapak cek dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Di layar sudah kelihatan semua ya. Kayaknya alhamdulillah dari semuanya ya. Tadi Saifullah ya tadi ya. Jaringannya kurang bagus ya. Semoga bisa menyusul untuk hadir ya. Baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 ya. Diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah dengan aspek kata tanya, dan juga kalian dapat mengidentifikasi ciri hewan beserta ciri habitatnya. Nah, coba kira-kira di rumah punya kalender semua ya? Kira-kira kalau bulan ini bulan apa ini? Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ya. Kira-kira peristiwa bersejarah apa yang bertepatan di bulan ini? Ada yang tahu? Hari kemerdekaan. Bulan Agustus ya. Wah, ya pinter ya. Betul ya. Bulan ini tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia ya menjadi negara yang merdeka ya. Jadi tepat sekali ya, peristiwa bersejarah yang sangat merubah keadaan Indonesia, yaitu Indonesia merdeka. Nah, di sini pernah dengar kan atau pasti sudah hafal ya, salah satu bersama-sama menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Bapak pimpin langsung ya. Kalian untuk menghargai jasa para pahlawan ketika menyanyikan salah satu lagu nasional, coba duduknya dirapikan ya, berduduk dengan tegap ya. Baik, kita mulai ya. Coba ambil perhatikan. Baik ya. Itu salah satu lagu lagu nasional ya, 17 Agustus ya. Peristiwa 17 Agustus itu adalah peristiwa yang bersejarah ya, bahwa titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, tapi jangan salah ya, perjuangan bangsa Indonesia di tahun itu tidak sampai di situ ternyata. Setelah proklamasi dibacakan, penjajah masih ingin menguasai bangsa Indonesia dengan mengirimkan pasukan-pasukan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu perjuangan bangsa Indonesia masih terus berlanjut, yaitu
upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Nah, upaya-upaya tersebut sejarah lainnya di masa setelah kemerdekaan, yaitu salah satunya yaitu pertempuran Surabaya yang terjadi di Surabaya, pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Bandung Lautan Api di kota Bandung dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar mencari informasi penting dari teks bacaan sejarah, ya, khususnya tentang sejarah upaya kemerdekaan Indonesia dengan cara membuat peta pikiran. Nah, coba kalian, kemarin Bapak sudah bagikan ya untuk modul dan LKPD-nya. Kira-kira sudah ada yang dibaca atau sudah ada yang dibuka-buka? Ya. Coba sekarang kalian buka kembali LKPD-nya ya. Karena kita hari ini akan memulai pembelajaran dengan mengerjakan LKPD dan penjelasan Bapak ya. Oke. Bapak ulangi ya, kita kali ini akan membuat peta pikiran ya. Di LKPD sudah terlihat yaitu ada langkah-langkahnya, yaitu dengan pertama yaitu membaca teks ya. Terus kedua dengan membuat kerangka peta pikiran menggunakan aspek kata tanya ya, yang minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang jenis-jenis kata tanya, yaitu ada apa, di mana, kapan, dan kegunaannya. Di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kalian menggali informasi tersebut, kalian tuangkan dalam peta pikiran ya. Nah, coba sebelum kita menggali informasi terlebih lanjut, ini di LKPD juga ada ya, di depan juga udah ada. Ini salah satu peristiwa bersejarah, yaitu pertempuran Surabaya. Coba Bapak ingin satu anak ya untuk membacakan. Coba Via, ada Via? Ada Pak, hadir. Coba bacakan paragraf pertama saja dulu. Kelihatan nggak? Ya, terlihat ya. Pak. Pada tanggal 25 Oktober 1900 ya, sudah membacakan ya. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya kalian secara berkelompok ya mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan diskusikan bersama kelompok kecil kalian dan kerjakan masukan peta pikiran ya. Informasi-informasi penting apa saja ya menggunakan kata tanya. Nah, Bapak berikan waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan. Baik, kira-kira di sini ada kelompok yang sudah selesai? Hendra ya. Coba di sini kelihatan ya. Bapak yang siapa? Ya. Contohnya Iya. apa kalimat tanyanya? Siapa nama pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh saat pertempuran Surabaya? Ya, jawabannya siapa? Brigadir Jenderal Malabi, Pak. Iya, pinter ya. Baik, itu tadi salah satu presentasi dari teman kalian ya. Selanjutnya kalian kerjakan lebih lanjut lagi dan jangan lupa nanti hasil LKPD kalian kirim ke grup kelas kalian ya. Oke. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui ternyata bukan hanya manusia saja ya, bukan hanya manusia saja yang melakukan upaya untuk mempertahankan diri, untuk bertahan hidup. Tetapi semua makhluk hidup yang hidup ini memiliki upaya untuk mempertahankan diri dengan cara beradaptasi, yaitu menyesuaikan entah itu bentuk tubuh, entah itu fungsi tubuh, dan sebagainya untuk bertahan hidup di habitatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya. Coba perhatikan, di depan sudah terlihat ya gambar hewan-hewan itu. Coba ada yang tahu hewan apa saja ini?
Ayam Ayam. jago punyanya Rasteni. Iya, di rumah punya ayam ya? Pinter ya. Ya, di sini ada Bapak berikan 4 contoh binatang ya. Ada ayam, ikan, bebek, dan cecak ya. Di sini hewan-hewan tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing ya. Ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Kalian dipandu dengan LKPD nanti Bapak tugaskan untuk mencari ya, menganalisis dari ciri-ciri tersebut. Tetapi sebelumnya kalian perhatikan dan amati dulu video yang akan Bapak tayangkan tentang hewan-hewan tersebut ya. Jadi tugas kalian menyiapkan LKPD-nya dan mengamati video ini untuk menjawab isi dari LKPD-nya. Selanjutnya adalah ikan ya. Kalian amati baik-baik ciri-ciri dari ikan dan habitatnya ya. Kita amati dan nanti tulis di LKPD ya, jangan lupa ya. Bagaimana, sudah jelas ya tadi ya? Sudah, Pak. Ya, jadi dari video tadi kalian sudah mengamati ya beberapa jenis hewan ya. Nah, sebelum itu coba di sini ada yang tahu gajah enggak nih? Gajah? Tahu, Pak. Gede Tahu, banget. Pak. Ciri-ciri gajah gimana? Besar, Pak. Wajahnya besar ya. Wajah lainnya Ya. Hidungnya Kalau semut, panjang. Semut Semut kecil. badannya kecil. Nah, di sini ya. Badannya kecil. Sebelum kita lanjutkan, coba tangannya di depan. Di sini kalian, Bapak akan uji konsentrasi kalian ya. Ketika Bapak bilang gajah, kalian jawabnya besar ya, tapi tangannya seperti ini. Ya. Bilangnya gajah besar. Ya. Ketika Bapak bilang semut, kalian jawabnya kecil, tapi tangannya kecil. Gitu ya. Siap? Kita coba ya. Gajah. Besar. Gajah besar ya. Gajah tangannya ya. Konsentrasi ya, coba. Semut. Kecil. Gajah Besar. ya. Pinter ya. Alhamdulillah masih pada semangat ya. Jangan salah ya. Tuh ya. Nah, itu tadi termasuk salah satu ciri-ciri dari hewan ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi LKPD-nya ya. Di sini kita melihat teks bebek ya. Ciri-ciri bebek. Di sini kalian bisa amati dan cermati, baca. Nah, ini Bapak bacakan, kalian juga sambil mengerjakan LKPD ya. Nah, nanti ya. Termasuk hewan unggas. Masuk hewan unggas. Tadi ada apa lagi? Panjang. Lehernya panjang. Lehernya panjang. Ya, pinter ya. Baik ya. Betul ya. Ciri-ciri paruhnya, lehernya panjang ya, dan sebagainya. Hidupnya di, ciri-ciri habitatnya hidupnya di darat dan juga mencari makannya di air. Seperti itu. Nah, dari analisis kalian tersebut, nah kalian sudah menemukan nih, pasti sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Ya, dari hasil analisis kalian tadi sudah jelas ya, pasti ada hubungannya karena habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Ya, setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Nah, ciri-ciri hewan tersebut disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Untuk mengevaluasi hasil belajar hari ini, kalian juga silakan kerjakan evaluasi dengan link form yang sudah ada di grup ya. Baik ya. Untuk hari ini pembelajarannya mungkin Bapak akan cukupkan, tapi sebelumnya kita ulas dulu, refleksi dulu. Kira-kira
kita hari ini sudah belajar apa saja tadi ya? Dari apa? Durasi, Pak, durasi. Coba Belajar. Retno. Belajar tadi Pak, pertempuran tadi. Iya, Terus belajar ciri-ciri makhluk hidup iya. dan habitatnya. Iya, betul ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang, ya, kita simpulkan ya. Tadi kita belajar tentang upaya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, dan juga kita belajar tentang ciri-ciri hewan beserta ciri-ciri habitatnya. Karena habitat akan memiliki ciri-ciri dukung ya untuk mendukung kelangsungan makhluk hewan tersebut. Baik ya, anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bapak pesan untuk kalian selalu menjaga protokol kesehatan, membantu orang tua, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Satu pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, dan satu, jangan lupa bahagia ya. Gitu ya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.